Hai semuanya, kali ini kita akan melihat bagaimana jutaan kepiting berbulu ditangkap tiap tahunnya, dan diolah menjadi makanan lezat, dan kita juga akan menjelajahi peternakan yang luar biasa di Cina, yaitu peternakan rubah. Kita akan melihat bagaimana petani Cina membesarkan dan mengolah bulu rubah menjadi barang-barang mahal, dan kita juga akan menjelajahi peternakan unik lainnya yang ada di Cina, yaitu peternakan kuda laut. Kita akan melihat bagaimana Cina membesarkan dan mengembangbiakan miliaran kuda laut di peternakan mereka. Tersembunyi di bawah perairan biru tua yang dalam, spesies kepiting khusus telah hidup selama berabad-abad, yaitu kepiting berbulu. Setiap tahun ratusan juta kepiting berbulu ditangkap, dan dibawa ke atas meja yang membanggakan. Hewan berwarna madu keemasan, dan daging manis lembut yang kaya protein, vitamin, zat besi, dan banyak mengandung zat-zat lainnya. Berkat kemajuan dalam teknik penangkapan kepiting, dan konservasi pemerintah, setiap kepiting berbulu dibawa dari laut yang luas ke meja makan, dengan kesegaran yang hampir sempurna. Sekarang mari kita lebih dekat melihat dunia makhluk yang luar biasa ini. Kepiting berbulu terutama menghuni laut yang dingin, di mana airnya dingin dan kaya nutrisi. Metode penangkapan kepiting manual tradisional, hanya dapat diterapkan pada kedalaman berkisar dari 50 hingga 100 meter di bawah permukaan laut. Di bawah 150 meter, populasi kepiting berbulu menjadi jauh lebih padat. Disinilah suhu tetap stabil, sinar matahari memiliki pengaruh yang kecil. Kapal-kapal ini dilengkapi dengan sistem sonar canggih, yang dapat secara akurat menemukan tempat tinggal kepiting berbulu. Metode yang paling umum dan efektif adalah penggunaan perangkat logam kandang besar yang kokoh, yang dirancang khusus untuk menahan tekanan air yang tinggi, dan arus bawah yang kuat. Setiap perangkap disiapkan dengan hati-hati dengan umpan khusus, biasanya ikan segar atau cumi-cumi dipasang pada perangkap, yang menarik kepiting berbulu, yang memiliki indera penciuman yang sangat tajam. Spesies kepiting ini terkenal dengan cangkangnya yang keras, warna abu-abu kecoklatan, dan yang paling menonjol adalah cakarnya yang ditutupi bulu tebal. Setelah perangkap dijatuhkan ke kedalaman berkisar dari beberapa meter, hingga lebih dari 100 meter, periode menunggu berlangsung antara 24 hingga 48 jam. Inilah saat ketika lautan menawarkan hadiahnya yang berharga, makanan laut yang lezat, yang sering disebut sebagai emas murni laut. Setelah berjam-jam berjuang melawan angin dan ombak, berton-ton kepiting disimpan di tempat penyimpanan berpendingin, di bawah kapal dan dibawa kembali ke pantai. Pada truk berpendingin, pedagang mengangkut kepiting berbulu ke pabrik pengolahan, yang sudah siap menerimanya. Kepiting yang memenuhi standar kualitas dipindahkan ke penyimpanan dingin, atau langsung ke area pengolahan, sementara kepiting yang lebih kecil, atau di bawah standar, disortir dan ditangani secara terpisah, untuk menjaga kualitas keseluruhan yang konsisten. Untuk menjaga kepiting berbulu hidup dengan kaki utuh, dan berat yang tepat tetap terjaga, setiap kepiting diikat dengan karet gelang lembut. Pengikatan ini tidak hanya membantu mencegah cakar, dan kaki agar tidak patah saat ditangani. Yang lebih penting lagi, ini membantu menjaga bentuk kepiting yang menarik tetap utuh, saat memperkenalkan produk ke pasar. Setelah diikat, kepiting disusun dengan hati-hati dalam wadah plastik khusus. Nampan penataan yang rapi ini membantu meminimalkan kontak antara kepiting individu, mencegah goresan, atau kerusakan sebelum mereka pindah ke tahap pemrosesan berikutnya. Kepiting dimasukkan ke dalam sistem perebusan, di mana suhu dan waktunya dikontrol dengan ketat. Ini adalah langkah penting untuk memastikan kepiting dimasak dengan benar, mempertahankan rasa alami mereka, sambil secara efektif menghilangkan bakteri berbahaya. Segera setelah direbus, kepiting didinginkan menggunakan air dingin atau es. Proses pendinginan cepat ini, membantu mengencangkan daging, mencegahnya menjadi lembek, sekaligus menjaga warna kepiting yang cerah, dan rasa segar alaminya. Setelah didinginkan dengan benar, dan dibersihkan secara menyeluruh, kepiting yang memenuhi standar kualitas benar-benar terbebas dari kotoran, serpihan atau residu, yang mungkin tersisa dari proses.
Perebusan ini memberi mereka tampilan yang bersih berkilau dan menarik secara visual. Setiap kepiting berbulu diberi label, dengan informasi produk lengkap, dan disusun dengan hati-hati dalam kotak busa khusus, dengan sifat isolasi yang sangat baik, memastikan suhu stabil terjaga selama transportasi. Stik kepiting imitasi, juga dikenal sebagai daging kepiting yang ditekan dari kepiting berbulu, adalah produk olahan yang dibuat dari bahan-bahan terbaik bagian kepiting berbulu, yang paling beraroma. Daging kepiting digiling halus, kemudian diblender dengan sistem pengadukan, dengan bahan-bahan seperti putih telur, pati minyak sayur, bahan penyedap rasa, dan perasa kepiting alami. Setelah pencampuran menyeluruh, campuran tersebut dicetak menjadi bentuk balok, atau stik. Cetakan ini dirancang menyerupai tekstur alami daging kepiting asli, yang menampilkan tampilan khas, dengan lapisan luar berwarna merah muda, atau orange muda, dan interior putih halus. Produk yang sudah jadi kemudian divakum atau dikemas ke dalam wadah, sebelum dipindahkan ke penyimpanan dingin. Kepiting berbulu adalah makanan laut yang sangat bergizi, yang menawarkan sumber protein berkualitas tinggi, dan berkat rasanya yang kaya, dan nilai gizinya yang tinggi, kepiting digunakan untuk membuat berbagai hidangan lezat, dan menarik. Nah, bagaimana menurut kalian tentang kepiting berbulu ini? Apakah kalian pernah mencicipi kepiting seperti ini? Silakan beritahu kami di kolom komentar. Pernahkah Anda melihat rubah dalam dunia nyata? Atau pernahkah Anda mendengar tentang orang yang membiakkan jutaan hewan ini di dalam peternakan mereka? Hal ini mungkin dianggap mustahil bagi beberapa orang, karena rubah dikenal dengan sikap liarnya. Namun di China, peternakan rubah bukan hanya tentang memelihara mereka sebagai hewan peliharaan, ini adalah industri yang sangat menguntungkan. Rubah dibiakkan untuk bulunya yang digunakan dalam mode kelas atas, untuk membuat mantel mewah, topi, dan syal yang diekspor ke seluruh dunia. Tetapi itu bukan bagian yang paling mengejutkan. Beberapa orang Cina yang kaya bahkan memelihara rubah sebagai hewan peliharaan eksotis, meskipun sifatnya liar, bau yang kuat, dan sulit dilatih. Di daerah tertentu rubah juga digunakan dalam pengobatan tradisional Cina, atau bahkan disajikan sebagai makanan lezat yang tidak biasa. Dengan tanah yang luas, iklim yang cocok, dan tenaga kerja disiplin, China telah mengubah peternakan rubah menjadi industri skala besar yang sangat menguntungkan. Peternakan rubah membutuhkan perhatian yang cermat, sejak lahir hingga saat mereka tumbuh dewasa, dan siap untuk dijual. Ketika anak rubah yang baru lahir lemah, dan sepenuhnya bergantung pada susu induknya. Setelah beberapa minggu, anak rubah memasuki masa remaja, tahap belajar, memakan makanan lunak, seperti bubur kaya nutrisi, dan daging cincang. Karena nafsu makan mereka meningkat, mereka menjadi lebih kompetitif selama waktu makan, dengan penuh semangat mendorong, dan berdesak-desakan satu sama lain, untuk mendapatkan porsi terbanyak. Untuk mendukung pertumbuhan mereka yang cepat, peternak China perlu menyuntik rubah dengan vaksin, untuk mencegah penyakit, dan memperkuat sistem kekebalan tubuh mereka. Bersama dengan vaksinasi, mereka juga membutuhkan suplemen gizi, seperti bubuk kaya vitamin, atau pakan khusus, untuk memastikan perkembangan yang sehat. Kandang rubah di peternakan China, dirancang untuk memaksimalkan efisiensi, sambil memastikan perawatan dasar bagi hewan. Peternakan ini biasanya menggunakan kandang kawat jaring-jaring, yang disusun dalam baris panjang. Kandang ditinggikan dari tanah yang memungkinkan kotoran jatuh, yang membuat pembersihan lebih mudah, dan mengurangi resiko penularan penyakit. Setiap kandang ruang cukup terbatas, hanya cukup untuk 1 atau 2 rubah, untuk bergerak, berdiri, dan berbaring. Kandang juga dirancang untuk melindungi rubah dari cuaca buruk,
kondisi dengan naungan untuk mencegah kepanasan di musim panas, dan penghalang angin untuk isolasi selama musim dingin. Makanan rubah dewasa terdiri dari daging, segar ikan, organ hewan, dan pakan komersial protein tinggi, untuk menjaga kesehatan dan kualitas bulu mereka. Proses pemberian makan mengikuti jadwal tetap, dengan porsi makanan yang hati-hati, untuk memastikan setiap rubah menerima nutrisi yang cukup. Saat makanan disajikan, rubah menunjukkan aktivitas yang meningkat, secara naluriah bersaing, untuk bagian mereka. Setelah berbulan-bulan perawatan, begitu rubah mencapai berat yang sesuai, mengembangkan bulu yang indah, dan menjadi kuat, mereka dipilih untuk dijual. Ini menandai langkah terakhir dalam proses peternakan, yang mencerminkan hasil dari perawatan yang berdedikasi selama berbulan-bulan. Selain itu, rubah juga dibiakkan untuk bulunya yang melayani industri mode. Setelah dikuliti, kulit rubah sering dijual di pasar, atau dikirim ke pabrik pengolahan, untuk dibuat menjadi produk kelas atas. Barang-barang populer yang terbuat dari bulu rubah termasuk mantel bulu, tas tangan, dan barang-barang mewah lainnya, yang didistribusikan secara luas di dalam negeri, dan diekspor ke pasar internasional. Dengan kesuksesan ini, China bisa dianggap sebagai negara yang memanfaatkan segala isi bumi tanpa terkecuali. Dibarengi dengan kerja keras dan ketekunan mereka, mereka berhasil mengubah sesuatu yang tak bernilai, menjadi bernilai tinggi. Dari sini kita dapat belajar, apapun yang ada di dunia ini, jika kita memanfaatkan mereka dengan baik, maka kita dapat memetik hasil yang besar, dari hal-hal kecil yang sebelumnya kita anggap tidak berguna. Kali ini kita akan menjelajahi dunia peternakan kuda laut di China, yang benar-benar menarik. Pernahkah kalian bertanya-tanya, bagaimana makhluk kecil ini tumbuh subur, di lingkungan yang unik? Bergabunglah dengan saya, saat kita menjelajahi bagaimana kuda laut, dirawat dan dibiakkan oleh petani China. Kuda laut adalah hewan laut yang menarik, dengan banyak sifat biologis yang unik. Salah satu aspek paling menarik dari kuda laut adalah kemampuan mereka untuk mengubah warna agar menyatu dengan lingkungan sekitarnya, membantu mereka menghindari serangan predator. Dengan tubuhnya yang kecil, memungkinkan kuda laut bergerak dengan lembut dan anggun di dalam air. Kuda laut berenang dengan menggunakan sirip punggungnya, menciptakan gerakan lembut yang sempurna, untuk menavigasi daerah dengan arus lemah. Selain itu, mereka dapat mengatur keseimbangan osmotik, menjaga tingkat air, dan garam yang tepat di dalam tubuh mereka, yang sangat penting untuk hidup di lingkungan laut. Kuda laut tidak hanya menarik karena penampilannya yang unik, tetapi juga karena mekanisme produksinya yang sangat khas. Sementara sebagian besar hewan memiliki betina mengandung, dan melahirkan anak-anaknya, namun kuda laut benar-benar berbeda. Kuda laut jantanlah yang mengandung dan melahirkan anak-anaknya, dan mengarumi telur. Prosesnya dimulai ketika kuda laut betina, memindahkan telurnya ke kantung khusus yang terletak di perut jantan, yang disebut kantung induk. Kantung induk menyediakan oksigen, lipid, kekebalan perlindungan, prolaktin, kalsium, dan melakukan regulasi osmotik, untuk melindungi dan mendukung perkembangan keturunannya.
Ketika anakan kuda laut berkembang sepenuhnya, kuda laut jantan melahirkan anak-anaknya dan mereka memulai hidup mandiri mereka di dalam air. Proses ini bukan hanya peristiwa reproduksi yang unik, tetapi juga contoh menarik dari kemampuan biologis kuda laut yang kompleks. Untuk membangun peternakan kuda laut, penting untuk memilih stok kuda laut dari sumber yang memiliki reputasi baik, memastikan bahwa kuda laut sehat, dan cocok untuk lingkungan peternakan. Setelah membeli stok, peternak akan menempatkan kuda laut di baskom besar yang bersih, di mana mereka dapat bergerak bebas, untuk membantu kuda laut menyesuaikan diri dengan lingkungan baru mereka. Mereka akan meninggalkan kuda laut di baskom selama beberapa menit, memungkinkan mereka untuk stabil, sebelum memindahkan mereka ke tangki pembiakan. Selanjutnya baskom ditempatkan di tangki untuk memungkinkan air di baskom dan tangki, untuk menyeimbangkan suhu, mencegah termal kejutan pada kuda laut. Akhirnya setelah air di baskom dan tangki telah menyatu, peternak akan dengan lembut melepaskan kuda laut ke dalam tangki. Tangki kuda laut harus dirancang untuk menyediakan ruang, dan kedalaman yang cukup bagi mereka untuk bergerak bebas. Suhu air harus tetap stabil, idealnya 22–28 derajat Celcius, dan salinitas harus dipertahankan pada 1020 hingga 1025 untuk meniru lingkungan alaminya. Sistem penyaringan harus efisien, untuk memastikan air bersih, dan menyediakan oksigen yang cukup. Tangki juga harus mencakup tanaman air, batu, atau lumut, untuk menawarkan tempat persembunyian bagi kuda laut, dan membuat mereka merasa aman. Pencahayaan harus disesuaikan dengan benar, untuk menghindari stres. Faktor-faktor ini, menciptakan lingkungan yang ideal bagi kuda laut untuk berkembang biak. Ketika anakan kuda laut ditempatkan dalam tangki, mereka membutuhkan lingkungan yang sangat khusus untuk tumbuh dengan sehat, karena anakan kuda laut kecil, dan memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Menjaga tangki bersih dan air jernih sangat penting. Air di dalam tangki harus selalu jernih, untuk membantu anakan kuda laut, dengan mudah menemukan makanan dan menghindari stres. Faktor suhu air harus dijaga terus-menerus, antara 24 hingga 28 derajat Celcius, karena ini adalah kisaran suhu ideal untuk pertumbuhan anakan kuda laut. Fluktuasi suhu yang tiba-tiba, dapat menyebabkan stres, dan berdampak negatif pada kesehatan anakan kuda laut. Untuk memastikan anakan kuda laut merasa nyaman, dan tumbuh dengan baik, menjaga suhu yang stabil sangat penting. Untuk memastikan anakan kuda laut tumbuh dengan sehat, menyediakan nutrisi yang cukup, dan menjaga lingkungan yang bersih sangat penting. Makanan utama anak kuda laut adalah Artemia nauplii, yaitu organisme kecil yang memasok protein dan nutrisi, yang diperlukan untuk pertumbuhan mereka. Karena anakan kuda laut memiliki sistem pencernaan yang halus, mereka perlu diberi makan beberapa kali makanan kecil sepanjang hari, dengan jumlah makanan yang sesuai, untuk memastikan mereka mendapatkan cukup energi untuk tumbuh, tanpa meninggalkan makanan berlebihan yang dapat mencemari air. Selain memberi makan, kebersihan kolam memainkan peran penting, dalam kesehatan anakan kuda laut. Kolam harus dibersihkan secara teratur, untuk menghilangkan kotoran, sisa makanan, dan limbah, karena mengabaikan untuk sering membersihkannya, dapat menyebabkan pencemaran air, dan menciptakan lingkungan yang baik untuk bakteri dan jamur. Ketika anakan kuda laut telah tumbuh cukup besar dan sehat, mereka dapat diangkat untuk diperiksa, untuk memeriksa perkembangan dan kondisi mereka. Setelah kuda laut tumbuh cukup, dan memenuhi kondisi yang diperlukan, mereka dapat dipanen dan diolah, menjadi kuda laut kering. Setelah dibersihkan dan diolah,
Kuda laut dapat dikeringkan untuk mengawetkannya, untuk penyimpanan jangka panjang, yang dapat dikonsumsi, atau digunakan dalam aplikasi seperti pengobatan tradisional. Nah, bagaimana menurut kalian tentang peternakan kuda laut di Cina ini? Apakah kalian pernah mencicipi olahan kuda laut?